Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, MM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi video tutorial ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang master data yang ada di SAP PM ya, yaitu tentang functional location atau biasa disebut dengan funlock ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu topik yang akan dibahas di funlock, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan funlock ya, agar teman-teman yang di SAP PM paham pembuatan atau maksud dari funlock. Kemudian dasar yang mendasari sesuatu itu dianggap sebagai funlock itu bagaimana. Kemudian di funlock itu ada yang disebut dengan struktur ya, struktur indikator label ya. Jadi pada saat pembuatan funlock itu nanti itu ada labeling ya, ada template yang tentu saja diatur setelah disepakati antara konsultan dengan bisnis project ya, dengan yang mempunyai owner perusahaan. Kemudian bagaimana cara membuat cara change atau display dari funlock ya, tikot apa yang dipergunakan untuk membuat funlock. Kemudian this entry of funlock, kemudian reference, ini model pengembangan ya. Pengembangan dari funlock itu bisa kita membuat dengan tikot tadi, dengan create, change, dan display, ataupun dengan reference ya, reference dari funlock yang sudah ada. Kemudian apa yang dimaksud dengan alternative labeling ya, pada funlock itu kita bisa membuat alternative labeling. Jadi funlocknya tersebut bisa kita pindahkan, bisa kita alternatifkan ke tempat yang memang kita bisa, yang kita mau gitu ya. Kemudian configuration dari funlock, nah nanti kita juga akan menyinggung di mana saja letak melakukan proses config yang berhubungan dengan funlock, misalnya pada labeling ya, pada template pembuatan funlock. Nanti kita akan masuk di konfigurasi dari funlock. Oke, saya kira pembahasan seperti itu ya. Nanti ini saya upload ke situs, teman-teman bisa baca konsep dari funlock ini semua. Kemudian kita masuk ke sistem SAP-nya ya. Sebelum masuk ke sistem SAP, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai perkenalan. Di sini saya punya sapindonesia.net ya. Jadi di sini selalu saya update tentang keempat modul ya. Jadi saya selalu mengupdate keempat modul yang ada di PP, QM, PM, dan MM ya. Nanti teman-teman bisa lihat di recent post di sini, sebagaimana kemarin saya sudah buat. Hari ini juga pun saya sudah membuat equipment. Di tempo hari saya sudah membuat juga general task list. Selalu saya update perbauran tersebut agar ini teman-teman menjadi referensi perkembangan yang terjadi di project-project SAP ya. Khusus untuk SAP PM, di sini ada modul kursus SAP PM. Nah, ini lebih spesifik, lebih khusus dari SAP PM ya. Materinya sebenarnya udah lengkap untuk PP, PM, dan QM, mulai dari master data sampai ke konfigurasi. Untuk yang PM, kita lihat silabusnya di sini ada overview ya, overview dari SAP PM. Kemudian ada master data, nih ada beberapa master data yang ada di PM. Kemudian planning proses, kemudian execution, dan seterusnya sampai ke configuration. Tentu saja di sini mungkin pembahasannya tidak detail ya, atau juga durasinya tidak lama.
Begitu pula nanti ada kursus SAP QM. Ini teman-teman yang konsultan quality management QM, di sini pun ada pembahasannya mulai dari master data sampai ke konfigurasi. Durasi yang tidak lama, nanti saya sediakan khusus di materi di sini ya, materi sapindonesia.net. Ini adalah materinya sudah saya bagi sesuai dengan kebutuhan konsultannya. Yang mana di sini durasinya lebih lama dan detail, kemudian pembahasannya pun di sini lebih terarah ya, lebih terunut. Mulai dari bab pertama, materi pertama sampai ke materi konfigurasi. Ini semua sudah ada, kalau kita lihat juga di PP. Nah, untuk PP juga gitu, ada materi overview-nya. Kemudian nanti juga di sini ada materinya SAP PP sampai ke konfigurasi. Ada 24 materi ya. Oke. Ini lagi nge-lag ya. Nah, seperti itu ya materi yang ada, yang sudah saya siapkan. Nanti teman-teman yang ada kebutuhan untuk mendalami keempat modul ini bisa chat saya, nanti kita adakan bagaimana baiknya untuk dapat materi ini. Dan materi ini secara online ya, semua udah di online kan. Setelah teman-teman menjadi member, ini bisa langsung akses kapanpun teman-teman punya waktu, bisa mempelajari per materi ya. Untuk hal yang misalnya ada pertanyaan ataupun ada kesulitan dalam memahami materi, atau materi ini yang ada mungkin dipakai di tempat kerja teman-teman, bisa juga ditanyakan ke saya. Selagi saya bisa, nanti saya akan arahkan, saya akan guidance bagaimana proses bisnisnya, bagaimana cara menanggulanginya isu-isu yang ada di perkantoran ya. Saya kira itu perkenalan kita. Kita akan masuk ke SAP-nya. Di sini saya juga infokan bahwa di sini adalah SAP IDES ya. SAP IDES adalah SAP buat kita melakukan proses latihan modul di tempat, di rumah khususnya ya. Tentunya kelebihannya dengan mempunyai SAP IDES ini, teman-teman bisa mempelajari sampai ke konfigurasi ya. Konfigurasi. Jadi tuntunannya ada di sini ya, di konfigurasi di sini per modul. Ini konfigurasi. Lalu prakteknya ada di SAP IDES ya, seperti ini. Oke, yang pertama yang pembahasan tentang funlock, kita lihat secara labeling dulu ya. Jadi funlock itu tiketnya adalah IL01 untuk membuat functional location. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada edit mask ya, atau hierarki. Nah, edit mask atau labeling atau template ini adalah bisa dikonfigurasi oleh konsultan ya. Kalau di sini kita lihat ada XX 4 kali. Kemudian berikutnya strip dan XX 3 kali, strip dan AA dan NN. Ini mengandung makna kalau XX ini adalah huruf ya. Huruf. Jadi nanti ada hurufnya di 4 pertama, digit 4 pertama, kemudian strip huruf lagi. Kemudian AA ini alfanumerik, bisa huruf, bisa numerik. Sedangkan N adalah numerik ya. Cara membuat labelingnya seperti itu. Kemudian hierarkinya, jadi yang strip pertama ini hierarki 1, ini yang kedua hierarki 2, ini hierarki 3, dan hierarki keempat ya. Bisa saja teman-teman membuat template-nya lebih dari ini, atau lebih banyak atau lebih sedikit, bebas ya, tergantung kesepakatan dengan perusahaan. Kalau kita lihat labeling seperti ini kita lihat di config ya, di SPRO, adanya di SAP reference AMG, kemudian masuk ke plan maintenance and customer service. Kemudian di sini ada master data plan maintenance and customer service. Kemudian technical object, kita lihat di technical object. Nah, di sini ada funlock ya, functional location, create struktur indikator,
for reference location on funlock ya. Kita klik yang ini ya. Nah sebentar, ini ada log, bisa keluarkan dulu. Nah di sini ada beberapa standar indikator. Kita bisa buat nama templatenya. Di sini ada A, B dan seterusnya, dan ini ada model templatenya ya. Kalau kita coba lihat, nah seperti ini contoh ya. Nama indikatornya adalah struktur indikator A, templatenya maunya seperti ini ya. Cara pembuatannya ini bebas, kemudian tergantung kebutuhan maksud saya. Kemudian ini penempatan hierarkinya di ujungnya ya. Ini di ujungnya nih yang pertama, ini di ujung yang kedua, yang ketiga, yang keempat, seperti itu. Kita lihat yang lain, misalnya ini ya, kita lihat. Nah seperti itu. Penempatan hierarkinya juga selalu di ujung dari sebelum strip ya, seperti itu. Oke, saya mau pakai yang A ya. Jadi yang A itu konsep strukturnya seperti ini. Sebagaimana tadi saya udah bahas, kita coba di IL01. Sebelum masuk ke sini ada report ya, report tentang funlock. Kita lihat di IH01. Nah, kebetulan saya sudah punya inisial funlock dengan awalan mega seperti ini. Kita lihat ya, ini mega. Kemudian ini saya tik semuanya, kemudian execute. Nah ini ada beberapa funlock yang udah dibuat ya. Kita expand wall dulu. Nah perlu teman-teman ketahui cara membaca atau cara membuat funlock. Kita lihat dari sini, struktur yang paling atas adalah funlock mega ya, megaria. Kemudian diturunkan ke dalamnya, ke bawahnya adalah megaria pabrik chemical ya. Baru ke sini ngomongin masalah warehouse, dan ke sini adalah warehouse process ya, gudang proses, gudang finish good. Ini contoh aja seperti ini ya, cara pembuatan funlock. Nah, baru di sini teman-teman bisa menyimpannya equipment, atau equipment bisa disimpan di sini, tidak masalah. Jadi kalau melihat struktur funlock yang paling akhir, nah inilah paling akhir ini yang menjadi identifikasi area funlock ya. Kalau ini struktur yang atasnya aja ya. Jadi maksud saya kalau kita buat funlock ya, harus mengikuti pola seperti ini agar mudah ditelusuri ya. Misalnya saya membuat lagi pola misalnya pola sari ya, seperti itu bisa dicontoh. Ini edit mesh-nya yang dipakai ini ya. Misalnya saya pakai yang ini, yang A tadi strukturnya yang di atas, kemudian enter. Nah ini misalnya sari mega misalnya gitu ya. Kemudian ini ada di plan location yang dimana 1000 misalnya. Kemudian ini strukturnya belum ada, kita save ya. Oke. Kemudian yang kedua ini kita strip misalnya. Kemudian sar misalnya gitu ya, atau ya sar nggak masalah ya. Kemudian kita enter. Ini gedung sari mega ya. Ini jangan lupa plannya udah ngikut ya, ngikutin dari yang sari ya. Save. Oke, yes. Kemudian berikutnya strip, saya bikin lagi misalnya WH ya, WH warehouse. Ini sama templatenya. Kemudian plan namanya ini sari mega warehouse ya, seperti itu ya. Save. Oke, save ya. Oke.
Kemudian yang paling akhir, yang hierarki 4, misalnya 01. Ini numerik ya, 01 NN numerik, jadi inputannya adalah numerik. Ini Sari Mega Warehouse food ya, misalnya seperti itu. Location sudah mengikuti, kemudian save ya. Oke, sudah jadi. Begitu cara pembuatan funlock ya. Kalau kita lihat dari reportnya di sini, misalnya saya lihat sekarang yang Sari. Oke, ini di tick semua, kita lihat. Nah, oke, kemudian expand wall. Nah, seperti ini ya. Jadi strukturnya seperti ini. Nanti yang menjadi funlock inilah yang menjadi funlocknya, dan dimana equipment nanti biasanya disimpan dalam funlock yang urutan yang paling akhir di sini ya. Jadi funlock itu adalah kalau misalkan seperti gedung ya, apartemen, dimana di dalam misalnya gedung 1, gedung unit 1, dimana dalam gedung itu nanti ada macam-macam equipment atau tools atau fleet gitu ya, dan dimana nanti equipment tersebut bisa kita pasangkan di dalam funlocknya, diinstal di funlocknya gitu ya. Jadi itu cara pembuatan funlock yang model pertama. Lalu kita coba cara lain dari funlock ya. Kita lihat di IL01 bisa menggunakan copy from atau reference ya. Tadi kita lihat di PowerPoint-nya. Jadi funlock itu bisa ini struktur ya, nanti saya upload, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan reference funlock ya. Reference funlock adalah kita membuat funlock atas dasar reference dari funlock yang sudah ada ya. Misalnya gini ya, kita lihat dulu di report. Ya, kita lihat yang mega misalnya ya, apa aja contoh aja ya. Mega, kemudian ini static semua. Oke, expand wall. Nah, kita bisa membuat funlock dari yang sudah ada ya. Misalnya ini ada Mega MD1 WH03 ya, kita copy. Kemudian di IL01 ini bisa kita buat seperti itu. 7 misalnya. Reference dari 3 ya, reference dari 3 kita buat 7, atau ini juga bisa kita lempar ke MD02 misalnya seperti itu. Kita coba. Nah, kemudian muncul tab-tab yang ada di funlock ini semua bisa Anda butuhkan untuk copy atau tidak, bisa dipilih. Saya ambil semua aja. Nah, seperti itu. Kita lihat locationnya ya. Ini udah tercopy dari yang 03, dari yang 03 yang MD1 ya. Sedangkan tadi kita buat yang MD2 ya. Kita lihat apakah ada muncul di sini. Ya, seperti ini. Kemudian saya save ya. Oke, ini yang 7 MD2 WH07. Kita lihat list di sini. Ya, dia di sini ya, muncul di MD2 WH07, reference dari yang sini. Begitu ya cara membuat copy from. Kemudian hal yang lain lagi dari funlock itu adalah labeling ya. Kita lihat dulu ininya, captionnya, labeling. Nah, seperti ini ya, alternate labeling. Artinya dari funlock misalnya Mega itu bisa kita switch ke Sari gitu ya. Jadi ini artinya bisa melakukan pertukaran ya, alternate labeling. Kita coba misalnya tadi kita punya Sari ya, Sari kita copy ke sini ya. Kita coba
Saya ambil dulu yang sari ini. Oke, kita coba ya. Ya, expand wall yang ini ya, Ctrl C ya, Ctrl C, caranya seperti itu. Kemudian kita mau labelingkan ke mega ya. Coba kita masukkan ke sini ya. Oke. Caranya adalah di L02 yang sari. Nah, seperti itu ya. Yang sari kita pindahkan ke mega. Kita ubah ke mega. Ini lokasi sama. Kemudian kita masuk ke extras ya. Di sini kita lihat alternative labeling, overview. Nah, seperti ini ya, sari, ditik, kemudian change. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan ke label baru ya. Label baru, misalnya saya mau yang ini, tapi yang 8 ya. Kita coba. Ini, tapi yang ke-6 lah gitu ya. Oke, kita coba. Nah, ini dia di labeling, di alternate labeling seperti itu. Dari sari ke MD206 ya. Oke. Yes. Oke. Nah, ini dia menjadi 6 ya. Kita save. Oke. Dan kita cek lagi di IH01 yang mega expand wall. Nah, dia muncul di sini ya, yang sari mega tuh, masih namanya masih sari mega. Kemudian kita cek lagi di funlock-nya sari apakah masih ada atau sudah pindah gitu ya. Kita cek. Nah, ini expand wall udah pindah ya, udah nggak ada. Itulah yang dimaksud dengan alternate labeling ya. Kita lihat lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan alternate labeling. Jadi suatu kondisi yang dimana kita bisa lakukan proses switch ya, switch dari funlock, dan ini biasa terjadi di keadaan di lapangan untuk melakukan proses itu. Oke, jadi funlock seperti itu konsepnya. Tadi kita udah melakukan proses konfigurasi di sini. Ini copy prompt udah, kemudian labeling udah, keterangannya nanti saya simpan di situs supaya teman-teman tahu maksudnya dari funlock ini. Dia model struktur indikatornya tadi kita udah buat ya, yang model coding template tadi kita buat x min dan seterusnya, nn gitu ya, nn menunjukkan numerik, x alphanumerik dan x karakter, dan a alphanumerik. Kemudian hierarkinya harus dibuat juga tadi ya, hierarkinya sekali lagi supaya nggak lupa. Ini kita lihat sekali lagi di SPRO, ini penting sekali untuk desain dari funlock. Nah, seperti ini ya. Nah, dia jangan lupa dia. Nah, desainnya ini contoh yang ini. Ini edit mesh-nya seperti ini, template-nya. Dan ini hierarkinya teman-teman simpan di posisi yang paling ujung dari levelnya. Ini kan level 1 ya, ini level 2, level 3, level 4 ya. Gitu ya. Oke. Itu tentang funlock. Jadi teman-teman sudah tahu maksud dari functional location secara definisi, juga tadi secara membuatnya seperti apa ya. Oke, saya kira pembahasan funlock sudah cukup. Nanti kita akan masuk lagi ke master data berikutnya. Masih banyak juga ya di SAP PM. Master datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kurang lebih ada 10 ya. Teman-teman yang di modul PM harus menguasai konsep ini. Begitu pula konfigurasinya. Nanti semua ini akan ada config-nya dari master data sampai ke proses planning dan maintenance order ya. Nantikan video tutorial berikutnya mengenai masalah SAP PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Mudah-mudahan ini menjadi reference ya
teman-teman yang sedang melakukan proses di project SAP atau yang sedang melakukan proses yang memegang modul PM di perusahaan-perusahaan. Terima kasih ya atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri video tadi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.